seperti apa? Intens sih tidak, tapi sesuai dengan keinginan anak aja. Pak, aku mau ketemu. Oh ya udah. Jadi memang artinya enggak ini Bang ya, tetap tetap mengedepankan anak kayak gitu Ya, aja. kalau anak itu kan bicara soal perkembangan fisik ya, perkembangan apa psikologinya ya. Jadi jangan sampai dia kehilangan figur bapak banget gitu. Kita harus tetap komunikasi kok. Video call, itu juga kalau di rumah neneknya saya video call, gimana ini, namanya sehat, ini. Gitu. Selalu mantau lah video call aja. Tapi kangen juga nggak sih Bang? Artinya sekarang mungkin secara waktu udah. Oh, sehari sebelumnya sih saya udah ketemu, udah telepon berkabar ya lewat WA. Gitu. Memang pada dasarnya sih paham lah anak ulang tahun gitu ya. Sekaligus sekarang saya mengucapin mabruk, alfa mabruk buat anak saya, Mesya Ardinda Delta. Semoga panjang umur, sehat selalu, sukses, jadi anak yang soleha, berkah di dunia wal akhirat. Ulang tahun anak papa, Mesya, I love you dari papa. Pasti dijawab, I love you too, Pak. Ulang tahun yang keberapa sih Bang? Kalau itu dan di usia sekarang melihat Mesya seperti apa nih Bang? Usia yang keberapa anak papa ya? Kalau nggak salah sih yang ke-12 ya. 12 tahun ya. Bener ya? Bener apa salah? Nggak tahu dah. Bingung aja lah. Tapi yang pasti selamat ulang tahun. Karena memang inilah papa cuma bisa ngedoain aja. Gitu. Mudah-mudahan panjang umur. Gitu. Sukses buat anak papa. Melihat sekarang Mesya gimana Bang? Makin pintar atau gimana? Makin cantik, makin pintar anak papa, makin cerdas, tapi yang penting sehat walafiat, berkah. Gitu ya. Sayang sama mamanya, ya nolong bantu mamahnya yang lagi sibuk. Ya. Pokoknya jadi anak yang soleha. Ya, pesan papa cuma satu buat Mesya, jadi anak yang soleha, yang taat kepada orang tua, rajin beribadah. Oke, tapi pengen langsung nemuin gak sih Bang? Maksudnya untuk sekedar ya ketemu untuk Kalau ketemu sih ya tergantung lah nanti. Intinya kalau saya kan Mesya tahu dia harus ketemu bapaknya di mana dia paham. Pak, aku ada di sini. Oh ya, saya langsung meluncur gitu. Kalau dia nggak ada, paling saya duluan. Kalau nggak ketemu ya udah saya pergi lagi. Gitu. Artinya pas ya. Intens sih tidak, tapi sesuai dengan keinginan anak aja. Pak, aku mau ketemu. Oh ya udah ketemu. Gitu. Jadi memang artinya enggak ini Bang ya, tetap mengedepankan anak. Ya, kalau anak itu kan bicara soal perkembangan fisik ya, perkembangan apa psikologinya ya. Jadi jangan sampai dia kehilangan figur bapak banget gitu. Kita harus tetap komunikasi kok. Video call, itu juga kalau di rumah neneknya saya video call, gimana ini, namanya sehat, ini. Gitu. Selalu mantau lah video call aja. Tapi kangen juga nggak sih Bang? Artinya sekarang mungkin secara waktu udah berubah ya, artinya nggak mungkin dulu kan sering intens ketemu apa segala macam, sekarang mungkin udah agak waktu boleh berubah, namun cinta papa sama anak-anak, Mesya khususnya tidak akan pernah berubah. Tetap sayang, tetap cinta, tetap perhatian sama anak-anak. Yang sabar ya anak sayang, menghadapi papamu yang satu ini. Tapi Mesya sendiri sering ngobrol, misalnya video call atau apa? Oh, lebih dalam 1 menit berasa seminggu, sama ngobrol seminggu sama dia itu. Apalagi kalau melihat dia lagi cerita, ini, ya seneng aja, seneng cerita gitu. Apalagi Al, Mesya, Rifki, Aura, semuanya juga kadang-kadang cerita sama papanya, aku mau ini Pak, mau ini, oke ini, oh ya, nanti kalau Bapak ada, Bapak kasih. Ada yang berbeda? Perbedaannya mungkin konteksnya pola silaturahimnya ya, ketemunya juga jarang, ya. Udah kalau ketemu juga pakai waktu minimal baru ketika ada kesempatan Mesya bisa sejak ke rumah neneknya baru saya bisa ketemu. Gitu. Tapi gimana saat ini Abang udah jarang apa nggak pernah datang saat sidang tuh gimana Bang? Emang pengen lebih ya kan? Jadi
kan sesuai dengan permintaan. Kalau saya nggak datang ke sidang kan berarti prosesnya cepat. Iya. Takutnya kalau saya datang kan berlarut-larut lagi, nanti ada mediasi lagi. Jadi saya itu tergantung permintaan Megi aja gitu. Megi bilang kalau saya datang ya saya nggak datang. Gitu. Artinya abang sendiri merasa prihatin gak sih bang, terutama mungkin dalam hal anak-anak ya bang, kalau bisa dibilang kayak gitu. Artinya, secara psikologis ya prihatin gitu ya, sampai publik tahu, kemudian sampai anak-anak juga nonton di media, ini. Apalagi sekarang anak saya udah punya handphone semua kan, jadi mereka lebih paham dengan media. Namun saya lebih menekankan kepada mereka bahwa papa nggak kemana-mana, kok papa tetap ada di samping kamu. Cara ngasih pengertian ke anak-anak sendiri gimana sih bang? Ya, intens mereka menampung segala inspirasi perasaan mereka lewat saya dengan canda, dengan tawa, dengan ini, ya itu aja. Jadi minimal saya ketemu anak saya dalam keadaan mereka harus senang, mereka harus bahagia, mereka nggak perlu terbebani dengan permasalahan orang tuanya, enggak. Jadi saya lebih fokus kepada menenangkan anak saja. Artinya anak-anak pasti kan udah pada kritis, apalagi si Rifki yang udah gede pasti kan kritis juga bang terhadap. Wah, jagoan yang satu ini ya, orang yang paling hebat ya, luar biasa. Si Rifki ini walaupun masih kekanak-kanakan, namun jiwanya memang berjiwa kebapaan dia. Maksudnya gimana? Ya, dia adalah kepanjangan tangan dari saya. Saya titipkan, Rifki, papa selama nggak ada di rumah, jaga adik kamu, tolong bimbing adik kamu, ya. Awasi adik kamu, ya. Jangan sampai adik kamu ini nggak dikontrol sama kamu. Bang pasrah dan udah siap menerima dengan konsekuensinya saat ini nggak sih bang dengan permasalahan rumah tangga bang? Konsekuensi bukan di saya, konsekuensi saya kembalikan kepada pihak penggugat aja, kan yang menggugat kan istri saya, bukan saya. Gitu. Intinya kan Megi sudah tahu lah bahwa Kiwil punya prinsip dari dulu dia nggak bakalan menceraikan. Namun kalau Megi minta cerai kan itu kan prosesnya kan dia ya yang menggugat, maka prosesnya harus Megi jalanin sendiri gitu loh. Jadi kalau saya menggugat saya akan jalani proses saya gitu loh. Tapi kalau Megi sendiri ya silakan gitu loh. Jalani saja, jangan usah berkeluh kesah dengan apa-apanya. Jalanin aja, komitmen, prinsip hidupnya Megi jalanin, silakan. Kalau saya mengikutin aja lah. Gitu. Berarti abang udah pasrah nih bang dengan keadaan yang ada gitu bang? Ya mengikuti aja. Kalau memang begini akhirnya ya silakan. Kalau tiba-tiba ke depannya berubah, ya silakan. Jadi hidup saya itu nggak ngeyel, nggak perlu banyak berkeluh kesah, karena saya hanya berkeluh kesah pada yang di atas aja. Gitu. Okay. Emang bisa dibilang dakwah dan dakwah itu aja. Karena kita bekerja pun tanpa dakwah sia-sia. Dan saya usahakan, pokoknya sekarang ini prinsipnya apapun saya lakukan harus ada dakwahnya. Berdakwah. Bekerja pun harus ada dakwahnya. Aktivitas sekarang sama teman-teman semuanya di Persaudaraan Mubalik Mubaligh Indonesia PMMI, saya dikasih kepercayaan untuk bisa bekerja fisabilillah, ngurus teman-teman dari para mubalik dan mubaligho. Gitu. Ini gimana bang? Artinya abang sendiri dengan fisabilillah, tapi kan abang harus memenuhi kebutuhan, terutama mungkin anak-anak ya bang, yang memang harus terus disupport dalam hal. Iya, itu hidup itu nggak perlu ngeyel ya. Ikhtiar tetap saya akan lakukan. Saya akan tetap ikhtiar kok. Sampai sekarang kan kenapa kok ini? Kok terbukti istri, anak semua masih hidup. Ya, masih hidup, masih sehat, masih ini. Jadi kalau mengenai rezeki itu udah Allah atur. Prinsipnya ya kerja aja seperti biasa. Kebutuhan anak cukup saja. Gitu. Jangan memaksakan diri harus begini enggak. Jadi hiduplah bagaimana cara aturan Allah aja gitu loh, bukan cara manusia ya. Takutnya kalau kita hidup pakai aturan kita ditinggalkan apa yang kita dapatkan, kita malah nyesek. Ya, hidup billah itu ya udah ikhlasin aja apa yang ini lagi susah ya nikmatin, karena dalam susah itu ada doa, ada ini ya. Takutnya kalau Kiwil dikasih senang lagi lupa lagi ini. Ya. Susah aja banyak yang lupain Allah, gimana senang gitu. Anak-anak sendiri nuntut gak bang? Terutama dalam ya anak-anak pengen itu segala macam. Oh banyak, keinginan itu banyak. Namun mereka harus pahami. Oh iya, ketika ini saya berikan kepada anak-anak ini, iya pak aku senang kok pak ini. Yang penting papa sehat, papa bahagia, papa ini. Dan itu memang setiap ucapan itu ada air mata buat saya. Gitu. Jadi memang anak-anak saya
udah paham lah akan keberadaan papahnya. Dan Ati udah ngerti juga dengan keadaan Bang Geo saat ini. Udah tahu. Oke.